Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Aminuddin dari kelas 12 IPS 3 ingin membuat video praktek sejarah wajib tentang dua tokoh, yaitu pertama Sultan Syahrir dan yang kedua Kiai Haji Agus Salim. Sultan Syahrir lahir tanggal 5 Maret 1909, meninggal tanggal 9 April 1966. Kebangsaan Indonesia. Mempunyai anak dua. Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar ELS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Pada 1926 ia selesai dari Mulo masuk sekolah lanjutan atas di Bandung. Di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seseorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926. Syahrir melanjutkan pendidikan di negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia berkuat dengan teori-teori sosialisme. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang pada Juni 1932 diketuainya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934 pemerintah kolonial menangkap dan memenjarakan kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Boven-Digoel. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih, sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Penculikan Perdana Menteri Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Setelah kejadian penculikan, Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Sebagai balas jasa di tanggal yang sama tepat ketika Sultan Syahrir meninggal dunia, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasa-jasanya sebagai salah satu pendidik Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Kiai Haji Agus Salim lahir tanggal 8 Oktober 1884, meninggal 4 November 1954, kebangsaan Indonesia, memiliki anak 8. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim, dan Siti Jainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di ELS, Sekolah Khusus bagi Anak-anak Eropa. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri pada tahun 1906. Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang masih merupakan pamannya. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pimpinan kedua setelah Umar Syed Tejok Roaminoto. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: yang pertama, anggota Volksrat dari 1921 sampai 1924, yang kedua, anggota Panitia 9 dalam Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan yang ketiga, Menteri Pemuda Luar Negeri Kabinet Syahrir II.
Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 657 tahun 1961. Ia meninggal dunia pada 4 November 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.